Pernahkah Anda mendapati dalam diri Anda bisikan-bisikan yang berisi misalkan ucapan-ucapan kufur, bisikan keraguan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bisikan keraguan akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini boleh dikatakan hampir dialami oleh setiap orang-orang yang beriman. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang hendak menanamkan keraguan di hati kita. Terkadang hati kita didatangi oleh was-was yang begitu hebat. Hati kita melintas di atasnya celaan, hinaan bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bisikan-bisikan yang disampaikan atau yang dihembuskan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Jangan khawatir, karena hal ini juga dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat, datang sekumpulan orang dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, sungguh kami menemukan di dalam hati kami ini suatu ucapan di dalam hati, terlintas di dalam hatinya, yang kami tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Ini adalah perkara yang sangat besar. Kami merasa itu adalah dosa yang luar biasa. Kami tidak bisa mengucapkannya, bahkan takut untuk mengucapkannya. Namun dia terlintas di hati kami. Nabi bersabda kepada mereka, sungguh kalian mendapatkan bisikan tersebut di dalam hati kalian? Benar wahai Rasulullah SAW. Nabi bersabda, itulah tanda keimanan. Keimanan sejati. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat ma lam ta'mal au takallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku manakala ada bisikan melintas ke dalam jiwa-jiwa mereka. Bisikan akan keburukan, bisikan dosa, bahkan bisikan kekufuran yang tidak bisa mereka halau dan cegah, melintas begitu saja. Allah memaafkan hal tersebut asalkan dia tidak ungkapkan, dia tidak ucapkan, atau dia tidak wujudkan dalam bentuk amalan. Terkadang melintas bisikan di hati seseorang, celaan kepada Allah, celaan kepada Rasulullah, bahkan celaan kepada agama yang mulia ini, agama yang hak ini. Itu adalah kekufuran tentu saja. Namun yakinlah, itu datang dari syaitan. Kita tidak kufur selama kita tidak mengamalkan kekufuran yang melintas tersebut, dan selama kita tidak mengucapkannya. Dan kita diperintahkan juga dalam riwayat yang lain untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang senantiasa menghembuskan, membisikkan was-was, penyakit-penyakit dalam hati, keraguan-keraguan, sehingga hamba tersebut merasa diri telah jauh menyimpang dari jalan Allah, merasa diri telah kafir bahkan, dan itu terjadi berkali-kali sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun dia keluar dari agama Allah. Benar dia keluar dari agama Allah. Jika demikian berarti dia telah mengikuti bisikan syaitan tersebut dan syaitan telah menang. Obatnya adalah jangan hiraukan bisikan tersebut, lupakan saja. Berlepas diri dari bisikan tersebut sejauh-jauhnya dan mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang diberikan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala untuk mengobati penyakit was-was ini.